My Girlfriend is My Big Boss. Part 14. Casa Grande, UGM. Setelah ibadah subuh gue langsung bersihin mobilnya Vika. Tapi pikiran gue masih gak tenang. Apa memang begini kehidupan di kota? Cowok bisa menginap seenaknya di rumah cewek. Mbak Mei berkata, "Wah, pagi banget Mas Randy kerjanya." Gue berkata, "Iya Mbak, mumpung masih segar. Lagian hari ini ada kuliah pagi Mbak." Mbak Mei berkata, "Ya udah Mas, saya ke dapur dulu. Nanti kalau sudah sarapan dulu Mas Randy di dapur. Sudah tak siapin?" Gue berkata, "Siap Mbak. Saat tinggal di sini, gue mengalami perbaikan gizi. Makanan sekarang lebih baik ketimbang saat gue masih in the kos. Saat masih kos menu makanan hanya berupa karbohidrat, nasi, mie, lemak, minyak goreng, dan protein, kuning telur. Tapi sekarang menu gue jadi 4 sehat 5 sempurna." Mbak Mei berkata, "Wah Non Vika kok belum bangun ya? Bisa minta tolong gak Mas Ren?" Gue berkata, "Ya Mbak." Mbak Mei berkata, "Tolong bangunin Non Vika ya. Mbak lagi masak." Gue berkata, "Siap Mbak." Tok tok tok. Gue berkata, "Vik bangun Vik. Kuliah galo." Vika berkata, "NGGG. Masuk Mbak." "Gak dikunci kok." Suaranya halus banget. Suara seksi cewek bangun tidur. Apa suara gue mirip perempuan ya? Sampai dikira Mbak Maya. Mumpung disuruh masuk, gue juga penasaran. Ngapain tuh berber di kamar? Ceklek, suara pintu terbuka. Saat masuk kamar gue melihat banyak banget pernak-pernik teddy bear. Dari gambar sampai macam-macam boneka terpampang di kamar Vika. Lalu mata gue tertuju pada sosok cowok yang tidur di sofa yang ada di kamar itu. Gue kira itu cowok bakal tidur seranjang bareng Vika. Gue berkata, "Vik, bangun Vik. Gak kuliah lo." Vika berkata, "Hah, gak. Masih ngantuk. Cuman karena ngantuk bisa gak berangkat kuliah." Gue berkata, "Janganlah Vik. Bangun gi kuliah." Vika berkata, "Ngantuk gue. Rasa kantuk mengalahkan masa depan yang cerah ternyata." Gue berkata, "Sudah saya bangunin Mbak. Keknya masih ngantuk dia." Aku tanya kuliah apa gak? Dia jawabnya gak. Mbak Mei berkata, "Ya udah deh Mas Ren. Biar Non Vikanya istirahat aja dulu." Gue berkata, "Mbak itu cowok yang di kamar Vika siapa Mbak?" Mbak Mei berkata, "Oh itu Mas Denny." Gue berkata, "Sering ya Mbak nginep di sini?" Mbak Mei berkata, "Iya Mas. Sering. Karena rumah Vika yang jauh dari kampus. Jadi gue harus 2x ganti bus. Setidaknya biaya transportasi kalau dihitung masih lebih murah dibanding biaya kos dan makan." Saat kelas usai, Laras berkata, "Ren tunggu bentar." Gue berkata, "Emot bengong." Laras berkata, "Sibuk nggak?" Gue berkata, "Sibuk sih. Sibuk ngegosip sama Ciko maksud gue." Laras berkata, "Itu mah bukan sibuk. Temenin aku yuk." Gue berkata, "Hah, kemana?" Laras berkata, "Temenin cari kado buat ultah papa aku." Bersambung. Lanjut ke part 15.